saya akan menyampaikan bagi kita arti daripada ada 9 buah roh yang harus kita miliki dalam kehidupan ini, Bapak Ibu. 9 buah roh yang tertulis dalam Galatia pasal yang kelima, ayatnya yang ke-22 dan sampai ayatnya yang ke-23. Saya baca demikian firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Siwa ngawala Bapak Ibu, nabalik ada imane pada ji siwa ngawala ada imane faomasi, faomusodede, ba faohau-hau, ba faebolo dede, ba asuhi dede, Bafa ebua dede, bafa lo faroi, bafa ngide ba faoni. 9 hal ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, harus ada dalam kehidupan setiap hidup kita, Bapak Ibu. Kalau kasih faomasi, kalau bahasa Batak dikatakan di sini holon, dohot lasni roha, dame dohot lambas ni roha, habasaron, nabasaon, haperseaon, halambohon, doho, hatomano. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya kembali kepada kebenaran firman Allah bahwa ada beberapa arti bagi kita dan harus kita miliki. ke-9 buah roh di dalam setiap kehidupan kita, Bapak Saudara. Kita lihat arti daripada buah roh ini dikata di sini, Bapak Saudara. Buah adalah menunjuk kepada kebaikan yang dihasilkan oleh orang-orang percaya, yang semuanya merupakan produk Roh Kudus. Itu adalah buah. ke-9 ini, Bapak Saudara, buah, bukan buah pohon, bukan buah yang biasa, bukan buah yang kita makan, tapi ini adalah menunjuk kepada kebaikan setiap manusia, menunjuk kepada perbuatan setiap manusia, dan ini dihasilkan oleh orang-orang percaya. Dan semua apa yang dilakukan oleh orang-orang percaya, Bapak Saudara, adalah berasal dari Roh Kudus, atau itu produk daripada Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya akan memberikan satu arti bagi kita, Bapak Ibu. Buah roh ini ada 9. Nah, buah roh yang ke-9 ini dibagi menjadi 3 kelompok, dan perlu kita mengetahui kelompok apa saja yang menjadi bagian kita, hubungan kita dengan Tuhan, dan juga apa yang menjadi hubungan kita dengan sesama, dan apa juga yang menjadi hubungan dengan diri sendiri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada banyak orang begini, 10 hukum Taurat. Kalau orang Protestan pasti hafal itu 10 hukum Taurat. Hukum Taurat itu, 10 hukum Taurat itu tidak semua hubungan kita dengan Tuhan, tetapi hanya 4 hubungan kita dengan Tuhan, tetapi 6 hubungan kita dengan manusia. Kenapa lebih banyak hubungan kita dengan manusia? Karena kita masih ada dalam dunia ini, dan daging ini masih besar, Bapak Ibu.
Saya memberikan bagi kita roh ini ada 3 kelompok, Bapak Ibu. Yang pertama, kelompok yang pertama adalah kasih. Kasih ini adalah diartikan dengan kebaikan-kebaikan yang bernilai, kebaikan-kebaikan yang berkualitas, kebaikan-kebaikan yang bermanfaat, kebaikan-kebaikan yang membuat hidup orang bisa berubah, kebaikan-kebaikan yang membuat hidup orang bisa taat kepada Tuhan. Itu yang disebut dengan kasih, Bapak Ibu. Menunjukkan kepada pengorbanan, menunjukkan kepada kebaikan yang harus kita lakukan. Dan ini adalah hubungan kita dengan Tuhan, Bapak Ibu. Karena kalau kita samakan dengan 1 Korintus 13 ayat 13, ada di situ yang paling besar adalah kasih. Kasih ini Bapak Saudara kalau diterjemahkan ke terjemahan King di version itu, dalam terjemahan bahasa Inggris berkata adalah love yang disebut dengan agape. Dan agape ini tidak ada satupun manusia yang sampai hari ini bisa melaksanakannya. Tidak ada. Mau siapapun dia. Belum ada sampai hari ini yang melakukan yang disebut dengan kasih agape. Hanya Yesus. Hanya Yesus satu-satunya yang sudah membuktikan, sudah melaksanakan bahwa dia benar-benar sanggup untuk melakukan, dia benar-benar sanggup untuk melakukan yang disebut dengan kasih agape. Paling kita orang tua kepada anak-anak tidak sanggup melaksanakan kasih agape. Paling Bapak Ibu antara orang tua dan anak, si torge. Paling seperti itu, saudara. Kalau mungkin kita lakukan kepada sesama manusia, mungkin tidak sanggup juga kita lakukan kepada sesama manusia, saudara. Karena sesama manusia kasih yang dilaksanakan adalah kasih filia, yang diartikan dengan Philadelphia. Yang disebut dengan kasih antar balas, membalas. Sama dengan misalnya nabakoda Bapak Ibu, tafangobalu nonoda, tiba-tiba tafangobalu nonoda apo faabebe, apo kefe, tahalo tolo-tolo dari fusa, itu namanya bakoda. Tolo-tolo dari fusa, taomuloi dari fusa, ibe 1 juta. Mangobalu nonoda dia kayaknya Bapak Saudara harus sama muli di 1 juta, dapatkan lebih. Itu disebut dengan filia. Nah, dalam hidup manusia dalam dunia ini Bapak Saudara, artinya kenapa kita harus melakukan kasih filia? Karena ketika dia melakukan kebaikan bagi kita, kita ingat. Ketika dia susah juga, kita akan lakukan kebaikan kepadanya. Itulah filia. Tapi kalau masuk ke agape, ya jangan berharap. Ketika kamu tolong dia, jangan bicara sedikit pun. Jangan bicara sedikit pun, Bapak Saudara. Dan ini hubungan dengan Allah. Lalu yang kedua, sukacita. Sukacita ini adalah hubungan kita dengan Allah, mengeluarkan sukacita dalam hidup ini. Kalau kita perhatikan dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 8, Bapak Ibu. Dan Filipi pasal 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi dikatakan kepadamu adalah bersukacitalah. Yang ketiga, damai sejahtera, damai dengan Allah. Baru damai sejahtera itu bisa dibetulkan dalam hidup dengan sesama manusia, Bapak Saudara. Kalau kita tidak berdamai dengan Allah dahulu, mustahil kita bisa berdamai dengan manusia. Kalau kita tidak berdamai dengan Allah, mustahil pasti dalam hati ini masih benci kita dengan manusia. Dan ini menyangkut Bapak Ibu Saudara pertumbuhan iman manusia.
Kalau tidak ada damai sejahtera dalam hidup manusia, maka ini menyangkut bahwa manusia tersebut tidak akan pernah bertumbuh di dalam Tuhan. Lo pernah teguh kalau malangi, lo pernah dewasa di dalam Tuhan, Bapak Ibu. Tidak pernah dewasa di dalam Tuhan orang yang tidak pernah mengalami damai dan tidak berdamai dengan Allah. Itu tiga ini, saudara, hubungan. Dan ini kelompok yang pertama. Kalau kelompok yang kedua, Bapak Ibu, kelompok yang kedua adalah berbicara soal kesabaran, kesediaan untuk menanggung beban, misalnya perlakuan orang. Ini adalah hubungan dengan sesama. Tahan walaupun difitnah oleh sesama. Tahan. Itu disebut dengan kesabaran. Walaupun dimaki oleh orang lain, tahan. Itu orang yang sabar. Kalau orang misalnya digosip oleh orang lain, tahan. Bapak Ibu Saudara, karena itu adalah kesabaran. Betul, orang sabar. Kalau kau digosip orang, sabar. Apa kata bahasa di sini? Tepuk dado, tahan salero. Tahan salero. Tepuk dado, tahan salero. Tahan, Bapak Saudara. Biasa manusia. Bapak Saudara, menggosip-gosip, apa? Tahan. Itu adalah kesabaran. Menguji kesabaran. Yang kedua adalah kemurahan, agnes. Kemurahan ini, Bapak Saudara, sikap bersahabat. Itu adalah kemurahan. Sikap bersahabat, sopan, santun, rasa punya perhatian terhadap orang lain. Sikap bersahabat. Orang yang tidak mau bersahabat, Bapak Ibu Saudara, itu adalah orang yang tidak punya kemurahan, Bapak Ibu. Saya sering ngopi. Kenapa saya sering ngopi, Bapak Ibu Saudara? Itu bukan karena saya kecanduan dengan minum kopi, bukan. Tapi Bapak Saudara, kenapa saya sering ngopi di warung, Bapak Saudara? Itu cara orang sekarang bersahabat, Bapak Ibu. Minum kopi bersama. Bukan minum tuak. Nah, ini Bapak Saudara yang paling penting. Bersahabat. Itu adalah sikap hati bersahabat. Itu kemurahan. Tapi dalam bersahabat itu harus siap juga berkorban, memberi, Bapak Ibu. Tahan, punya kemurahan, Bapak Ibu Saudara. Itu disebut agnes. Itu kalau kita persahabatan ini, kalau kita menerjemahkan ke bahasa sehari-harinya adalah pergaulan. Pergaulan bukan karena merokok. Potong sebatang rokok lalu bagi. Bukan itu pergaulan. Tapi pergaulan, Bapak Saudara, ketika saling mengisi satu sama lain. Itu disebut dengan pergaulan. Artinya di dalam pergaulan itu, persahabatan itu ada respons. Ada respons satu sama lain. Makanya Bapak Saudara, kalau di warung kopi, kita kan tidak sakit hati kalau ada orang di warung kopi tidak respon dengan kita, karena itu warung kopi. Tapi kalau kita datang ke rumah orang tidak respon dengan kita, pasti kita sakit hati, karena rumahnya sendiri kita datang, maka dia tidak respon. Bersahabat, Bapak Ibu. Amin. Bersahabat. Kalau kita tidak bersahabat, Bapak Saudara, belum kita memiliki buah roh yang ke-9 itu. Jangan hanya bersahabat dengan temanmu sehari-hari, jangan hanya bersahabat dengan sefrekuensi denganmu, tapi bersahabat dengan orang lain, Bapak Ibu. Yang ketiga adalah hubungan dengan manusia. Yang ketiga adalah kebaikan. Kebaikan ini adalah kesediaan untuk berbuat baik kepada orang lain. Kesediaan.
kebaikan. Bersedia, mau tidak mau harus bersedia untuk melakukan kebaikan Bapak Ibu. Dan ini harus kita miliki dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga Bapak Saudara, kelompok yang ketiga adalah menunjuk kepada nomor yang ketujuh, kesetiaan. Kesetiaan ini tindakan di mana orang dengan sadar melakukan pekerjaan Allah. Dan ini adalah hubungan dengan diri sendiri Bapak Ibu, bukan dengan orang lain. Melayani Tuhan Bapak Saudara tidak ada gaji. No, kalau Bapak Saudara berharap gaji untuk melayani Tuhan, tidak ada gaji Bapak Ibu. Tapi ingat, ketika kau melayani Tuhan, pekerjaanmu pun diberkati oleh Tuhan. Tidak ada gaji. Pelayanan thank you, kata si Angel. Kalau kami di Padang Sedempuan itu adalah semua pelayanan adalah pelayanan thank you. 5 menit, 15 menit sebelum mulai sudah pelayan-pelayan sudah kumpul di gereja dan gembala tanya apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi kendala. Drum, piano, bass, gitar, apa yang menjadi kendala bagian sound system, apa yang menjadi kendala. Kalau di kita mulai dulu, berdiri dulu pemimpin pujian, baru naik ke atas. Kesetiaan kita melayani Saudara ada tindakan di mana orang dengan sadar melakukan pekerjaan Allah. Sadar Saudara. Memang tidak ada gaji. Jangan bilang lo masih melayani saya. Ibanya so gaji. Bukan karena gaji. Kan. Tapi kesadaran ini Bapak Saudara, ketika engkau melayani Tuhan, otomatis pekerjaanmu diberkati oleh Tuhan. Kita diuji Bapak Ibu. Apa yang kita lakukan? Kita diuji dalam rumah tangga kita. Kita diuji dalam keluarga kita. Kalau masih rumah tangga kita pengemis kepada orang lain. Yang ke-8, lemah lembut. Lemah lembut ini adalah bicara tentang tidak sombong, tidak kasar. Kebanyakan orang sombong sekarang Bapak Saudara. Ini disebut dengan lemah lembut. Musa itu terkenal dengan lemah lembut. Mau dibicarakan kasar oleh saudaranya, tetap lemah lembut. Miriam, Harun yang sudah menjatuhkan dia, ketika Allah saja marah, tapi Musa tidak marah. Bayangkan kelembutan daripada hati Harun. Ketika Miriam mengatai Musa, Allah saja didengarkan marah dia kepada Miriam sampai dihukum kena penyakit kusta. Tapi Musa tidak marah. Maka dia berkata kepada Tuhan, Tuhan sembuhkanlah mereka, pulihkanlah mereka. Bapak Ibu Saudara, di situ kita bisa melihat hati Musa lemah lembut, lebih lemah lembut daripada hati Allah. Hati Allah saja adalah dia marah dan memberikan hukuman bagi mereka. Tetapi Musa tetap mohon pengampunan kepada Allah untuk menyembuhkan mereka. Lemah lembut Bapak Ibu. Kalau saya pikir Bapak Saudara, dalam dunia ini apalah yang kita sombongkan ya? Mati. Apa yang kita bawa? Tidak ada yang kita bawa Bapak Ibu Saudara. Jabatan Bapak Saudara sementara. Jabatan pangkat sementara.
Hari Senin itu saya ke kampus karena udah jarang lama saya tidak ke kampus, dan saya menyampaikan kepada mahasiswa ada 3 hal yang menjatuhkan manusia di bumi ini. Mereka tanya, apa itu, Pak? Yang pertama adalah jabatan. Banyak orang menghalalkan segala cara karena jabatan. Sudah naik sombong, sebelum jadi punya jabatan rendah hati, dan setelah sudah menjadi bos makan, bahwa saudara berubah hatinya, dan sehingga dia menjadi sombong. Bahwa saudara sama dengan Raja Daud, Bapak Ibu. Daud setelah dia menjadi penjaga domba ayahnya, dia ke padang rendah hati, Bapak Saudara, sampai Bapak Ibu berperang dan diangkat menjadi raja. Setelah dia menjadi raja, Bapak Ibu Saudara, dia adalah otak daripada pembunuhan, daripada Uria. Disuruhnya tentara, panglima tentara. Oke, kalau berperang Uria kasih di depan. Padahal sebenarnya Uria itu tidak selayaknya dia menjadi di depan, Saudara. Harus kepala prajurit yang ada di depan. Tetapi Daud berkata, biarkan dia di depan. Dan ketika Uria di depan, suami daripada Berseba, Saudara, ketika Uria ada di depan, maka apa yang terjadi? Kematian kepada Uria. Dan tujuannya, kalau Uria sudah mati, maka istri Uria dia ambil menjadi istrinya. Setelah menjadi punya jabatan, sombong. Setelah sudah mulai punya jabatan, Bapak Saudara, angkuh. Setelah sudah menjadi jabatan, Bapak Saudara, Anda memiliki otak yang membinasakan orang lain. Hari ini saya katakan bagi kita, milikilah hati seperti Musa yang lemah lembut. Mau bagaimanapun sama dia, tetap dia bersyukur sama Tuhan. Dan dia berkata kepada Tuhan, karena Miriam kena kusta, dia berkata kepada Allah, ampunilah mereka dan sembuhkanlah mereka. Lalu Allah tidak mau. Seketika itu Allah tidak mau, karena dia sudah mengatai Musa. Kenapa kalian mengatai hambaku Musa? Lalu 7 hari Miriam disingkirkan. Itu hukuman bagi dia, disingkirkan. Setelah 7 hari baru dia menjadi tahir, sembuh dari penyakitnya, Bapak Saudara. Bapak Saudara, apa yang kita sombongkan dalam dunia ini? Tidak ada. Terakhir, Bapak Saudara, penguasaan diri. Penguasaan diri ini seperti ada kuasa dalam diri untuk mengontrol atau mengendalikan diri. Inilah penguasaan diri, dan ini adalah hubungan dengan diri sendiri. Ada kuasa yang mengontrol diri kita, ada kuasa yang mengendalikan diri kita, Bapak Ibu Saudara. Makanya saya katakan yang pertama tadi, kejatuhan manusia di bumi ini, yang pertama tadi adalah kedudukan, jabatan. Yang kedua adalah perempuan. Itu yang kedua, perempuan. Yang ketiga adalah uang, harta. Bukan hanya perempuan juga, karena zaman dulu itu disebut, tapi sekarang perempuan dan laki-laki. Banyak istri juga meninggalkan suaminya karena laki-laki, dan banyak juga suami meninggalkan istrinya karena perempuan. Dan itu adalah kejatuhan setiap manusia, Bapak Ibu. Dan juga harta. Uang ini, Bapak Saudara, bisa merubah hati seseorang. Saya pernah belajar pada zaman Yesus, adalah Yesus saja menyamakan dirinya dengan mamon. Ada tuan dan ada mamon. Ada mamon, ada tuan. Mamon berbicara soal uang, menyamakan dirinya dengan itu, Bapak Saudara. Kalau orang tidak mungkin berdua tuan. Ada tuan dan mamon. Kalau mamon saja, kalau Tuhan saja, Bapak Saudara. Artinya menyamakan diri, artinya dengan uang ini bisa mengubah hati orang menjadi hati yang sombong, Bapak Ibu.
Makanya saya bersyukur sama Tuhan sampai hari ini. Tuhan, Engkau tidak menjadikan aku sombong karena aku tidak kaya. Tuhan, Engkau tidak menjadikan aku sombong karena aku tidak punya harta. Banyak orang bilang, udah setiap ketemu dengan orang dan hamba Tuhan, mereka bilang, sudah berapa hektar kelapa sawitmu? Kalau berkisar 19 tahun sudah di sini, Bapak Saudara, berarti sudah punya kelapa sawit. Tapi orang bertanya kepada saya, berapa hektar kelapa sawitmu? Saya akan katakan 100 hektar, tapi saya sudah simpan sama Tuhan. 100 hektar. Kalau dibandingkan dengan Bapak Saudara, dengan apa yang saya beri bagi Tuhan, Bapak Saudara, lebih daripada hektar-hektar kelapa sawit. Amin. Hewai au kucino, pernah menghubungi Bapak Saudara, saya paling atas susun batu bata karena panasnya luar biasa. Saya buka baju karena pasang batu bata, karena begitu panasnya terkupas kulit saya. Dan saya katakan adalah ketika kulit saya terkupas, maka sudah 10 hektar kelapa sawit saya. 10 hektar. Yang lain lagi, yang saya korbankan itu, Bapak Saudara, saya rasa sudah lebih 10 hektar, berarti sudah 20 hektar. Tenaga yang saya beri itu, Bapak Saudara, lebih daripada 15 hektar atau 20 hektar. Berarti kelapa sawit saya sama Tuhan sudah ada sekitar 50 sampai 100 hektar. Saya beri sama Tuhan, Bapak Saudara. Walaupun kadang-kadang saya diejek orang, pendeta itu kerja-kerja terus. Bukan hanya orang lain pun, jemaat pun kadang-kadang melihat saya pun kadang-kadang, Bapak. Itulah kadang-kadang nanti Tuhan bilang, "Enyalah engkau, saya tidak mengenal engkau." Lalu kata yang tanya itu, lalu kata Tuhan berkata, "Enyalah engkau, karena waktu aku haus, engkau tidak memberikan aku minuman. Waktu aku penjara, engkau tidak melihat aku. Waktu aku di rumah sakit, engkau tidak menjenguk aku." Orang berkata, "Dari mana kami tahu bahwa engkau ada dalam keadaan haus?" Ya sama seperti ini, walaupun Bapak Ibu panas terik, saya lakukan, Bapak Saudara, demi untuk kemuliaan Tuhan. Walaupun ada banyak cobaan yang melihat, tidak apa-apa. Karena saya lakukan ini untuk bekerja Tuhan, Bapak Saudara. Bayangkan Bapak Ibu, jujur saja, kenapa saya katakan tidak punya harta, Bapak Ibu Saudara? Pernah kami pinjam uang di bank, di BRI, kami kasih surat ini tidak diterima. Lalu terima Bapak Ibu. Kami pakai surat gereja Tuhan Kasih. Apalagi ini tidak diterima. Itu sebabnya, Bapak Saudara, kami tidak punya harta di dalam dunia ini. Kelompok yang pertama adalah kasih, sukacita, damai, sejahtera. Ini adalah hubungan kita dengan Allah. Kelompok yang kedua, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Ini adalah hubungan kita dengan sesama manusia. Kelompok yang ketiga, kesetiaan, lemah lembut, penguasaan diri. Hubungan dengan diri sendiri. Kalau penguasaan diri ini, Bapak Ibu Saudara, kalau bahasanya dipakai dengan kata famoni. Famoni. Amoni udah uge, Bapak Hiding. Amoni udah uge, Pak perbuatannya. Amoni udah uge, Pak pergaulannya. Amoni udah uge, Pak Hiding, Bapak Saudara. Bab betu bebe. Amoni udah uge. Amoni udah uge, Pak kira-kirau. Amoni udah uge, saya pengamal halewe, Bapak Saudara. Itu disebut dengan amoni. Tamonio ita, feku bangabalo hadiah di faluada. Tamonio ita, feku bangabalo. Bapak Ibu Saudara, batu tangga manapun Bapak Ibu perlu kita tamonio ita, batu tangga. Karena kadang-kadang bertetangga ini, Bapak Saudara, adalah kadang-kadang cepat sekali selisih paham.
Kalau tidak hati-hati bertetangga, saudara, cepat sekali selisih paham. Selisih pahamnya bukan paham. Cepat sekali. Nah, ini yang harus kita miliki dalam kehidupan kita, saudara. Kesembilan buah roh. Kesembilan buah roh bukan semua kita pakai hanya untuk Tuhan, tetapi kesembilan buah roh ini ada 3 kelompok, 3 bagian yang harus kita sikapi dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan.